Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kalian akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran hari ini ada 2 kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu muatan PPKN KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila, dan muatan SPDP KD 3.1, memahami gambar dan bentuk 3 dimensi. Nah anak-anak, apakah kalian tahu pekerjaan apa yang paling banyak dan bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Mari simak cerita berikut. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun pekerjaan mereka berbeda, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik dibandingkan pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Meskipun pekerjaan setiap orang berbeda, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita yang lebih baik. Setiap pekerjaan itu sama. Yang penting memberi manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah anak-anak, apakah kalian masih ingat apa bunyi sila kedua Pancasila? Ya, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah kalian masih ingat juga apa simbol dari sila kedua? Iya, benar sekali. Simbol kedua Pancasila adalah mata rantai. Ayo mengamati dari simbol kedua Pancasila tersebut. Tahu? Nah, ada 2 jenis mata rantai. Yang pertama yaitu mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Dan mata rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia dengan yang lain yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, setiap manusia setara, sejajar. Maksudnya, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya. Semua sama, sehingga kita semua harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Maksudnya, yaitu berarti kita harus berlaku sopan santun kepada siapa saja. Dan yang ketiga, anti penjajahan. Maksudnya, kita semua adalah manusia yang merdeka, bebas berekspresi, dan bebas berpendapat selama itu sesuai dengan norma yang ada. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Contoh-contoh sikap menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah di lingkungan keluarga, yaitu mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua. Kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Ketiga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Keempat, orang yang muda menghargai, orang yang sebaya saling menghargai, dan yang tua menyayangi yang muda. Kelima, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya. Enam, tidak saling mencampuri hak orang lain. Ketujuh, saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan. Dan contoh di lingkungan sekolah yaitu menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Kedua, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Ketiga, menegur teman yang mencontek.
tidak melaksanakan tugas piket, dan melaporkan teman yang membolos atau menyalahgunakan uang sekolah. Keempat, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Kelima, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan contoh di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, membantu korban bencana alam. Kedua, memberi sedekah kepada fakir miskin. Ketiga, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Keempat, meminta izin bila meminjam barang orang lain. Kelima, berlaku sopan kepada orang lain. Keenam, menjadi donor darah. Ketujuh, mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kedelapan, menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sekarang kita simak dari cerita Dayu tidak mau sekolah. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Nah, dari cerita tadi, apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali Dayu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan Dadu. Lalu, setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Sangat tidak setuju ya, karena apa yang dilakukan Dadu itu tidak boleh mengejek atau menertawakan teman lain. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik, menganggap bahwa orang lain lebih buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang sama. Ejekan Dadu sangat tidak beradab, itu menyakiti perasaan Dayu. Nah anak-anak, sebagai seorang pelukis, Pak Made mempunyai keterampilan melukis yang sangat bagus. Ia juga mempunyai ide-ide yang kreatif sehingga lukisannya sangat indah dan unik. Nah, tugas kalian adalah gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian dan semoga kalian semakin pintar dan semakin cerdas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.